Oke, buat Mila di sesi Zoom pertama ini, apa nih yang bisa kita diskusikan? Mungkin kamu ada pertanyaan, silakan. Pak, sebenarnya makasih nih Pak, udah dikasih kesempatan ya Pak. Sama-sama. Di sini sih aku mau diskusi terkait karir pastinya ya Pak, karena kan kebetulan aku baru lulus juga gitu. Jadi pengen diskusi sama Bapak terkait karir yang ya bagus gitu Pak buat kedepannya gitu. Nah, bisa nggak sih Pak kayak sharing gitu terkait mungkin apa karir yang Benefit apa nih? cocok gitu buat aku gitu sebagai fresh graduate atau mungkin oh sebagai fresh graduate kamu gini-gini aja dulu gitu. Apa sih yang perlu saya siapkan gitu buat di Oh, oke. dunia kerja? Oke, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan sesaat setelah kamu wisuda gitu ya, setelah kamu jadi fresh graduate. Yang nomor satu adalah definisikan karirmu gitu. Definisi itu bukan masalah kamu pengen kerja jadi apa, bukan itu dulu. Kamu coba definisikan, bayangkan. Ini pembatasnya cuma imajinasi ya. Bayangkan pekerjaan yang kamu pengen, bukan profesinya, tapi pekerjaannya. Misal gini, aku tuh pengen kerja yang menggunakan software ini. Aku pengen kerja yang berinteraksi dengan orang-orang begini-begini. Aku pengen kerjaan yang ada di kota sini-sini. Aku pengen kerjaan yang gajinya minimum segini-segini. Kamu pengen yang sistemnya shifting enggak? Ada lembur enggak? Ada penalti, tahan ijazah enggak? Kamu pengen yang jenjang karirnya gimana? Kamu pengen kerjaan yang kayak gimana gitu. Tapi tanpa menyebut profesinya dulu. Tapi pengennya dulu gitu. Aku pengen yang sesuai jurusanku atau enggak gitu. Aku pengen yang WFO, WFH, hybrid atau gimana gitu. Aku gitu-gitu dulu. Tulis aja gitu. Harus definisikan itu dulu. Yang bener-bener kamu pengen dulu. Itu tahap nomor satu. Tahap nomor dua, hasil yang kamu tulis dari tahap nomor satu tadi, pekerjaan yang kamu pengen kayak tadi, konversi menjadi beberapa profesi gitu. Kan tadi kamu udah tulis tuh misalkan, aku tuh pengen kerjaan yang menggunakan ilmu ini, software-softwarenya ini, terus gajinya sekian, lokasinya di sini, jam kerjanya begini, tipe kerjanya gini, interaksinya gini, dan lain-lain gitu kan. Habis itu bayangin, kira-kira yang bisa mengakomodasi tipe yang kayak begini tuh profesi apa sih gitu. Bikin tuh profesi-profesi dugaanmu yang bisa mengakomodasi ini. Tulis aja 10, 20, di list aja gitu. Oke? Jadi tadi tahap nomor satu mendefinisikan yang kau pengen, tahap nomor dua adalah mengkonversinya menjadi daftar profesi. Kayak gitu. Oke ya. Jadi tahap nomor dua menjadi profesi itu harus selesai dulu. Itu adalah tahap nomor dua. Nah, setelah kamu bikin list ya, profesi A, B, C, D, E, pokoknya terserah 10, 20, sebanyak mungkin nggak apa-apa gitu. Dan ini tadi ya, bikin list tadi, kamu boleh sambil cari referensi di luar sana. Nama-nama profesi kan mungkin kamu belum paham ya, staff ini atau jadi ini gitu. Nah, setelah terkonversi menjadi suatu profesi, kamu tahap nomor tiga adalah mencari KPI dari masing-masing profesi tadi. Ya nggak harus KPI sih. Kayak tugas, tanggung jawab, wewenang, skill yang dibutuhkan gitu. Temukan itu dulu gitu ya. Atau paling simpel minimal skill-skill yang dibutuhkan oleh profesi-profesi yang tadi kamu tulis. Skill ini ada dua ya, ada yang technical skill atau hard skill, ada yang soft skill. Nah, kamu berfokus untuk menemukan technical skillnya dulu, minimal. Kalau bisa dua-duanya langsung nggak apa-apa. Misalnya tadi kamu bikin 10 profesi gitu kan. Nah, habis itu dari paling enak nanti pakai Excel aja, ada 10 profesi. Terus ada kolom hard skill lah, atau technical skill. Technical skill apa yang dibutuhkan untuk profesi ini gitu. Nah, nanti technical skill itu ada tiga. Ya, yang pertama itu berkaitan dengan language, kemampuan bahasa tertentu. Butuh kemampuan bahasa tertentu nggak? Kalau bahasa Indonesia ya ya udah, gitu kan. Yang kedua adalah tools. Tools itu berkaitan dengan alat, hardware atau software. Ada nggak hardware atau software yang harus dimiliki kemampuannya untuk ada di profesi itu? Tulis aja, gitu. Dan yang nomor tiga adalah industry knowledge, pengetahuan-pengetahuan bidang, ilmu-ilmu teoritis, bidang-bidang tertentu yang harus kamu kuasai. Untuk ada di profesi itu tuh kamu harus menguasai apa? Gitu. Misal sales and marketing, operation, uh, administration, finance, digital marketing, gitu-gitu.
Gitu. QA, QC, R&D gitu-gitu. Pokoknya industry knowledge, turunan-turunan dari mata mata kuliahmu juga bisa gitu. Ya. Itu adalah tahap yang nomor berapa tuh? Nomor 4 gitu ya. Jadi tadi nomor 1 mendefinisikan, nomor 2 itu adalah mengkonversi menjadi profesi. Yang nomor 3 adalah, oh ini sorry, nomor 3 ya. Yang nomor 3 ini adalah menemukan tadi teknik skill-skill yang dibutuhkan dari masing-masing profesi tadi. Nah, setelah kamu nomor 3 adalah menemukan skill-skill yang dibutuhkan untuk masing-masing profesi tadi, nomor 4 adalah klasifikasikan skill-skill tadi menjadi 3 kelompok. Oke? Klasifikasikan skill-skill tadi menjadi 3 buah kelompok. Kelompok apa aja? Nomor 1. Nomor 1 adalah kelompok skill yang kamu sudah bisa, udah terbiasa, udah mahir. Gitu. Yang nomor 2 adalah kelompok skill yang kamu bisa tapi belum lancar, belum mahir. Ibaratnya baru kulitnya doang, baru basicnya yang kamu tahu, baru basicnya yang kamu kuasai. Ya, itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah skill yang kamu sama sekali nggak tahu, belum pernah, baru dengar, belum nyoba. Ya padahal dibutuhkan untuk profesi yang tadi kamu pengen. Gitu. Jadi coba semua skill tadi yang kamu tulis hard skill banyak itu kelompokkan jadi 3 ini. Gitu. Jadi nanti kamu jadi tahu, oh ini loh aku yang udah bisa dan terbiasa. Ini loh aku yang udah bisa dan cuma belum lancar aja. Gitu. Dan yang ketiga ini aku yang belum bisa padahal dibutuhkan. Gitu. Ya. Ada 3 hal ini ya. Udah selesai. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, yang tahap selanjutnya adalah kamu melakukan time management. Tahap nomor 5. Jadi gunanya adalah output dari time management ini adalah kamu nomor 1 tuh menentukan waktu produktif potensialmu gitu. Jadi waktu kosong dalam waktu 24 jam yang bisa digunakan untuk hal-hal produktif gitu. Gimana caranya? Intinya tuh gini, kamu dalam waktu 24 jam coba kurangi waktu-waktu yang udah dipakai untuk aktivitas tertentu yang tidak bisa tergantikan. Misal, kamu punya waktu 24 jam, kurangi waktu tidurmu, gitu misalkan, ya kan? Terus kurangi waktu apa misal kamu di rumah bantu-bantu ortu itu berapa jam, gitu. Terus kurangi waktu apa misalkan ibadah, kurangi waktu mungkin kamu sekarang ada kegiatan apa, kurangi waktu me time-mu, mungkin kamu punya slot untuk me time, untuk hangout, untuk apa-apa gitu. Jadi outputnya tuh kamu harus bisa nyebut dalam waktu sehari, aku tuh punya waktu produktif kosong tuh sebenarnya itu sekian jam gitu. Sebenarnya itu aku punya waktu kosong yang bisa digunakan untuk hal-hal produktif tuh sekian jam gitu. Itu output dari tahap nomor 5 ini. Kamu harus bisa nyebut berapa jam. Walaupun nanti jamnya itu nyebar. Misalkan 2 jam di pagi, sejam di siang, 2 jam di sore, 3 jam di malam gitu. Nggak masalah. Yang penting dalam waktu 24 jam, kamu punya waktu kosong tuh berapa jam. Oke? Gitu. Itu adalah output nomor 5. Habis itu masuk ke tahap nomor 6. Tahap nomor 6 adalah hasil waktu yang kamu peroleh dari tahap nomor 5 tadi, yang kamu nyebut sekian jam gitu. Oke? Kamu bagi menjadi 3. Yaitu ada porsi pertama yang kamu gunakan untuk melamar pekerjaan. Oke? Yang nomor 2, ada yang kamu pakai untuk pengembangan diri. Yang nomor 3, ada yang kamu pakai untuk branding, personal branding. Contoh, aku tuh sejam tuh ternyata punya waktu produktif potensial tuh 7 jam. Kayak gitu. Ya udah, aku rencanain deh. Aku untuk ngelamar kerja 5 jam gitu. Pengembangan diri 1 jam, branding sejam. Terserah. Aku mau buat lamar kerja 4 jam. Pengembangan diri 2 jam, branding sejam. Terserah. Yang bikin komposisi itu kamu sendiri. Tentukan sendiri. Lamar kerja, berarti ya biasa untuk lamar kerja. Pengembangan diri, apa yang dikembangkan? Tadi kamu lihat di tahap nomor berapa tadi? 4. Kamu kan nge-cluster tuh tadi nomor 4. Ada 3 kelompok skill. Pengembangan diri di situ tuh kamu gunakan untuk itu. Yang apa yang kamu udah bisa dan terbiasa, kamu pertahankan. Kalau perlu tingkatkan.
Di-review terus, dilatih terus gitu. Yang nomor dua, yang kamu udah bisa tapi belum terlatih. Itu kamu latih di situ, di waktu itu. Dan yang nomor tiga adalah apa yang kamu belum bisa, belum tahu, padahal udah jelas-jelas kamu hasil riset memang dibutuhkan skill itu untuk posisi yang lagi kamu incar. Nah, itu kamu taruh di jadwal ini. Oke? Pengembangan diri. Dan yang nomor tiga adalah branding. Branding itu adalah ngurus sosmedmu untuk mensupport karir. Gitu. Biasanya kan orang menggunakan sosmednya hanya untuk entertainment, kebutuhan pribadi dan lain-lain. Nah, di sini aku menyarankan urus untuk personal branding karir. Paling gampang tuh LinkedIn kalau mau. Kalau mau lebih bagus lagi LinkedIn dan yang lain. LinkedIn dikonekin ke IG, dikonekin ke TikTok dan lain-lain. Branding itu apa? Ya aktif di sosmed, menggunakan sosmed sebagai sosial media. Kamu punya LinkedIn, jangan hanya sekedar punya. Tiap hari tuh selain sibuk dipakai untuk ngelamar kerja, tiap hari kamu connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, kenalan sama orang baru, komentar di postingannya orang. Sesekali kamu reshare atau repost postingannya orang. Jadi setiap hari itu selalu ada aktivitas itu, gitu. Jangan sampai kerjaanmu bikin akun, diisi secukupnya, terus sibuk ngelamar-ngelamar kerja. Itu cuma sedikit sekali loker yang bisa kamu temukan. Karena bahkan di LinkedIn pun loker tersembunyi itu jauh lebih banyak daripada loker yang kelihatan. Nah, branding ini adalah usaha. Tadi kan ada ini, melamar kerja, pengembangan diri, dan branding. Branding itu berkebalikan sama ngelamar kerja. Ngelamar kerja itu biar kamu dapat kesempatan panggilan tes gara-gara ngirimin dokumen, paham nggak? Ngirim terus tes 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 keterima. Tapi kalau branding sebaliknya, branding itu usaha biar HRD nemuin kamu. Ngirim lamaran itu kamu nemuin perusahaan. Kamu ngasih tahu perusahaan, ada orang sehebat kamu dengan cara ngirimin dokumen. Gitu. Tapi kalau branding, kamu nggak ngirimin dokumen. Kamu nyebar konten, nyebar interaksi. Biar HRD datang ke kamu dulu, LinkedIn-mu di-review, sosmedmu di-review, baru nanti kamu disodorin loker. Paham nggak? Kebalikannya gitu. Kalau lamar kerja itu konvensional. Perusahaan nge-share loker, ditangkap sama job seeker. Itu konvensional. Nah, sekarang dibalik. Bukan perusahaan nge-share loker, ditangkap job seeker. Sekarang dibalik. Job seekernya nge-share sesuatu, biar ditangkap sama perusahaan. Nge-share apa? Branding. Gitu. Nah, itu yang harus dilakukan di tahap ini. Setelah kamu tadi menentukan, oh, aku ada waktu sekian jam, aku akan pakai untuk ini, gitu ya. Nomor 6 ya itu ya, di listmu itu. Sekarang tahap selanjutnya, yang tahap nomor 7 adalah lakukan itu secara konsisten. Misalkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terserah. Sebulan gitu. Kamu kan udah tentuin, oh aku ada waktu kosong tadi, 7 jam. 4 jam mau buat lamar kerja. 2 jam buat pengembangan diri. Sejam branding. Ya udah, 4 jam lamar kerja itu gimana? Misalkan 2 jam di pagi, 2 jam di siang. Gitu. Terus tadi, itu buat ngelamar kerja. Yang pengembangan diri, misalkan 2 jam di sore. Brandingnya 1 jam di malam. Ya itu konsisten aja. Begitu kamu sudah bisa menentukan tadi sekian jam, terus ini untuk porsi 1, 2, 3, mulai besoknya kamu jalanin. Dan itu konsisten. Jangan sampai ada hari isinya cuma branding doang. Jangan sampai ada satu hari isinya cuma ngikut webinar doang, belajar doang. Jangan ada hari isinya kamu cuma apply-apply doang gitu. Itu harus tiga-tiganya itu beriringan gitu. Dengan time management yang bagus gitu. Nanti kalau memang ada butuh adjustment, silahkan. Adjustment tuh misalkan kayaknya jadwal di luar ini ada yang bisa aku kurangin. Oh, aku tidurku biasa 8 jam, kurangin sejam ah. Gue biar bisa aku pakai untuk ini gitu. Tapi komit kepada itu. Konsisten gitu ya. Nah, nanti kalau kamu udah konsisten ini, intinya kamu lakuin secara konsisten dalam kurun waktu tertentu tapi sambil direkap ya. Kamu punya reportnya gitu. Pakai Excel misalkan. Misal kamu yang lamar kerja, kamu punya rekap loker yang habis kamu lamar. Misal kamu habis ngirimin email ke suatu perusahaan, kamu rekap ke Excelmu. Tanggal berapa, nama perusahaannya apa, jabatannya apa yang kamu lamar, dapat lokernya dari mana, ngirimnya via apa, keterangan apa gitu. Nomor satu, perusahaan PT Pertamina, posisi admin, dapat loker dari mana, website, kirimnya via mana, email, keterangan, baru ngirim dokumen gitu. Bikin rekap untuk lamaran kerja.
Terus kamu juga bikin rekap untuk tadi pengembangan diri gitu. Pengembangan diri apa yang kamu pelajari hari ini? Aku belajar ini, isinya ini gitu. Branding juga sama gitu. Kamu bikin checklist. Misalkan ada judul LinkedIn, poin nomor satu, ya kan? Connect ke orang baru minimal 5. Lakuin, udah connect ya, udah checklist. Habis itu follow orang baru minimal 5, checklist gitu. Apalagi misalkan komen ke postingannya orang siapa gitu, checklist. Bikin aja gitu. Posting satu postingan original, checklist. Reshare atau repost postingan orang, checklist gitu. Itu aktivitas harian, buka LinkedIn gitu. Lamar kerja dari LinkedIn, checklist gitu. Bikin checklist, bikin itunya sendiri, checklistan sendiri gitu. Nah, lakukan secara konsisten gitu. Itu nomor 7 ya gitu. Yang nomor 8 selanjutnya adalah evaluasi. Jadi nanti setelah periode tertentu kan kamu punya data tuh. Ini data aku ngelamar-ngelamar kerja tuh ini dataku belajar, ini dataku branding. Data-data ngelamar kerja tuh biar kamu tahu dalam kurun waktu sekian aku tuh bisa ngirim tuh sekian lamaran. Dari katakanlah 300 lamaran selama sekian hari, berapa yang udah ngerespon, berapa yang belum respon. Yang udah respon berapa yang ngasih izin kepanggil ke tahap selanjutnya. Berapa yang nolak gitu. Bikin action plan habis itu. Yang kepanggil mau ngapain, yang nolak mau diapain, yang belum respon mau diapain gitu. Rekap ini juga bisa untuk mengantisipasi panggilan kerja palsu. Yang kamu gak ngelamar, tiba-tiba ngundang. Kalau gak ada di list ini, ya berarti palsu. Jangan mengandalkan history di masing-masing platform. Kamu ngirim lamaran lewat job portal, mungkin ada historinya, tapi direkap di sini. Yang dikirim via email, jangan mengandalkan pesan keluar. Rekap aja di Excel ini. Yang dikirim lewat LinkedIn, rekap aja di sini. Jadi ini database semua jenis loker yang kamu lamar lewat sumber yang beda-beda. Jadi kalau ada panggilan, aku ngelamar ke sini nggak ya? Tinggal merujuk ke sini. Jangan kalau ada panggilan, bingung buka email. Oh di pesan keluar nggak ada. Oh LinkedIn apa ya? Buka sana gitu. Kacau. Paham ya? Gitu. Nah, setelah kamu punya database ini, kamu evaluasi sendiri gitu. Kira-kira dari sisi apply-nya, dari mana yang masih kurang? Intensitasnya, jumlahnya, panggilannya, kualitasnya, apanya gitu. Kan pasti tahu ada insight-nya. Atau kamu, aku ngirim lamaran via LinkedIn, Jobstreet, kita lulus, website perusahaan, job fair, ada 5. Tapi yang udah ngundang, kok cuma yang dari Jobstreet sama kita lulus misalkan. Yang dari LinkedIn kok nggak ada yang manggil sama sekali. Yang lewat email kok nggak ada yang manggil sama sekali. Nah, bikin action plan-nya mesti diapain? Evaluasi gitu. Jadi kamu analisis sendiri itu adalah yang di tahap nomor 8 tadi. Dari semua yang udah kamu lakukan. Setelah selesai kamu evaluasi sendiri, nomor 9 adalah evaluasi sama orang lain. Kalau di sini kamu evaluasi sama aku boleh. Kayak gitu. Teman-teman yang ada di Good Locker boleh evaluasi sama aku gitu. Ini loh data saya ini, performa saya begini, lalu saya harus gimana gitu. Dari semua yang saya kirim kok saya paling sering terhenti di tahap psikotes ya, misalkan gitu. Gitu. Kan kalau ketahuan gitu. Gitu. Dari semua ini udah manggil, tapi paling sedikit kenapa yang lewat email ya gitu. Kan lewat datamu bisa kita track back gitu. Gitu. Atau yang dari sisi belajar. Saya belajar ini tuh udah lanjut tapi yang ini saya masih stuck di sini. Ini saya harus belajar dari mana sumbernya gitu-gitu. Kan itu kan nanti bisa dianalisis gitu. 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 Habis itu kalau udah ya tinggal eksekusi lagi evaluasinya tadi. Gitu. PDCA biasa ya ini sebenarnya gitu. Plan dulu, do, check, act gitu. Tapi aku uraikan dengan istilah-istilah job seeker, nggak usah pakai PDCA gitu. Ya, gitu. Nah, ini tinggal urut begini. Kalau kegiatanmu bisa konsisten begini, bagus. Jangan sampai tadi hari ini cuma apply-apply job doang. Gitu kan. Atau hari ini ngirimnya banyak lamarannya, 30 lamaran. Besok 5, besok 0. Besok 3, besok 0 gitu. Begini-gini gitu. Atau hari ini ngirim banyak, sumbernya banyak dari LinkedIn, dari sini 30 lamaran. Besok 30 lamaran juga, tapi semuanya lewat Jobstreet misalkan. LinkedIn sama sekali nggak kepegang gitu. Besoknya lagi ngirimnya cuma lewat email doang. Job portal nggak ada yang kepegang, LinkedIn nggak kepegang, website perusahaan nggak kepegang gitu ya jangan gitu. Yang paling susah dan harus dilakukan oleh job seeker biar agak repot adalah bikin konsistensi di target. Sebagai gambaran teman-teman yang ada di grup locker yang ada kamunya mungkin rata-rata per hari 20 sampai 30 lamaran dengan sumber lebih dari 3 sumber.
Kan sumber loker kan ada banyak ya. Tadi website perusahaan, job fair, LinkedIn, job portal, grup WA aku, mungkin kamu punya grup-grup lain itu kan banyak. Katakanlah sumbermu ada 6, masing-masing 2 2 2 2 udah 12. 3 3 3 18, 4 4 4 4 udah 24 gitu. Apalagi tadi yang kamu pengen di awal tadi nomor satu gitu, passion kamu tadi itu ibaratnya kan kamu konversi ke beberapa profesi. Ingat ya, passion itu tidak cuma bisa dikonversi jadi profesi tertentu, satu profesi gitu enggak. Passion itu bisa berubah jadi beberapa profesi gitu. Aku senang kegiatan yang ada ngajarnya. Bisa jadi guru SD, guru TK, guru SMP, guru SMA, guru dosen, terus jadi tutor bimbel, ya kan? Gitu. Jadi konten kreator pendidikan, jadi penyuluh pendidikan, nah, itu padahal ngajar semua itu, gitu. Aku pengen banyak kegiatan yang banyak ngomongnya. Jadi presenter, jadi MC, jadi sales, jadi PR, gitu. Banyak kan, gitu. Makanya nomor satu tuh bener-bener kumpulin passion dan dikonversi sebagai bentuk pekerjaan gitu. Ya nggak usah dibatasi apapun, cuma imajinasi. Aku pengen kerjaan tuh yang begini, 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 begini dulu. Nggak usah mikirin profesinya dulu. Kebalik nanti. Banyak orang mikirin profesinya dulu gitu. Pokoknya yang basicnya tuh yang kamu pengen dulu. Baru yang kamu pengen dikonversi jadi profesi. Kenapa? Harapannya kalau yang pertama kali yang tadi pertama kamu bayangin yang kamu pengen, nanti kalau diubah jadi suatu profesi dan profesinya itu kurang sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi kan di dalamnya ada kegiatan yang kamu suka. Jadi biar kegiatannya tuh nggak dipengaruhi sama mood gitu. Makanya harus didasari sama kesukaan. Misal kamu punya hobi baca, misal kamu punya hobi baca ya, kamu punya hobi baca itu, mau kamu lagi capek, lagi sibuk, lagi sedih, lagi seneng, kalau hobi baca ya hobi baca aja, pasti baca, ya kan? Nggak mungkin kamu baca terus lagi bad mood kedua nggak baca gitu. Nah coba bayangkan gitu, kesenangan-kesenangan ini harus melandasi tadi. Jadi nanti panggilan kerjanya banyak kayak nggak banyak kayak ditolak-tolak terus kayak gini gini gini, karena semua itu didasari dengan mengejar yang kamu pengen. Harapannya kamu bisa menjaga mood. Konsistensi itu adalah kunci, kunci gitu. Oke? Nah itu adalah rangkaian kegiatan, ada berapa? 9 ya gitu, yang bisa kamu lakukan sebagai seorang job seeker gitu. Dan video ini aku ngomong nanti share ke teman-temanmu gitu. Biar tadi efektif gitu. Dulu aku jadi job seeker, fresh graduate aku nggak tahu kalimat ini gitu. Asal aja gitu. Tapi setelah jalan gitu, oh begini ternyata urutannya, harusnya tuh begini, harusnya begini gitu. Gitu. Paling itu Mila secara konsepnya di awal. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan boleh. Ya, Pak. Ya sih, Pak. Kalau misal dari yang Bapak sampaikan itu ada beberapa poin yang mungkin saya lewatkan dari apa yang saya lakukan selama ini gitu, Pak. Hmm, Eh, terus ini sih, Pak, paling pertanyaan lagi ya, Pak ya. boleh. Eh, dari yang mungkin Pak sepengalaman Bapak gitu, yang dicari dari perusahaan kepada kita itu biasanya apa sih, Pak? Ya, nih aku cukup sering akhir-akhir ini ngomong ini, tapi coba dengarkan ya. Orang biasanya dapat job itu karena tiga unsur ini terpenuhi. Keinginan, kesempatan, dan kemampuan. Ingat ya, kalau keinginan, kesempatan, dan kemampuan itu klop, pasti kamu dapat job. Gitu. Contoh, keinginan. Keinginan ini ya sama. Perusahaan ingin merekrut orang, kamu pengen ngembangin bisnis, kamu juga pengen dapetin job. Kayak gitu. Ya kan? Kesempatan. Sama. Perusahaan buka kesempatan, nge-share loker, kamu juga membuka kesempatan, membuka jalan. Apa? Bikin akun LinkedIn, bikin akun Jobstreet, bikin akun ini gitu. Dari dua sisi gitu. Yang ketiga, kemampuan. Kamu membekali dirimu sendiri dengan kemampuan dari kehidupan masa lalu. Entah pengalaman kerja, pengalaman magang, organisasi, pendidikan, dan lain-lain. Ya kan? Perusahaan juga punya kualifikasi gitu. Jadi kamu menyediakan kualifikasi dari pengalamanmu, perusahaan juga memiliki syarat kualifikasi yang harus dipenuhi gitu. Keinginan,
kesempatan dan kemampuan itu dari dua sisi. Perusahaan iya, dari kita iya. Tapi kita bisa ngelihat tuh secara relatif gini, keinginan. Kayak kalau aku sekarang yang tadi, walaupun lewat dua sisi semuanya, sekarang aku pakai sudut pandangmu sebagai job seeker. Tiga hal ini, keinginan itu lebih cenderung ke job seekernya. Paham nggak? Kayak gitu, ya kan? Ya, Kak. Kesempatan lebih cenderung ke perusahaannya. Walaupun kamu buka akun LinkedIn, buka akun job portal ini itu, kalau perusahaan nggak ngerilis loker juga nggak ada yang bisa kamu apply kan, paham kan? Jadi kesempatan itu lebih cenderung dari sisi perusahaan. Keinginan lebih cenderung dari kamu. Jadi walaupun perusahaan nge-share banyak loker, ya kamu kalau nggak pengen apply ya nggak di-apply gitu. Keinginan, paham ya? Keinginan lebih cenderung ke job seeker, kesempatan lebih cenderung ke perusahaan. Nah, yang kemampuan ini 50-50 sama kuatnya. Job seeker harus menunjukkan bahwa saya memiliki kemampuannya, perusahaan harus setuju bahwa ya kamu punya kemampuan yang kita butuhkan. Biar jadi jabat tangan sama-sama kuat gitu. Kalau kamu ngomong saya punya kemampuannya, tapi perusahaan belum setuju, kayaknya bukan kamu deh, ya bukan kamu yang dipilih. Paham nggak? Gitu. Paham. Jadi sekarang sudut pandangnya, kalau pertanyaanmu adalah apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan, nanti dulu pahami dulu ini. Gitu. Begitu kamu dapat job, biar dapat job, perusahaan ada kebutuhan, kamu ada keinginan, skillnya juga kamu tunjukkan sampai perusahaan setuju. Nah, sekarang kamu itu tahap nomor dua. Tadi kan ngomongin secara umum dua sisi, ya kan? Ya. Tahap nomor dua adalah lewat sudut pandangmu sebagai job seeker, melihat tiga ini. Nah, sekarang tahap nomor tiga adalah kamu memandang tiga hal ini, tapi lebih kayak kamu mencoba memahami sudut pandangnya perusahaan, gitu. Jadi yang tahap nomor ini pelan-pelan ya, karena ini logika terus gitu. Dari sisi keinginan, kamu keinginan itu tidak hanya ada di dalam hati atau dalam pikiran, harus tertuang di dokumen yang kamu kirimkan, gitu. Ciri-ciri orang ingin itu apa sih? Gitu. Begitu ada loker, buruan dilamar, jangan ditunda, gitu. Ciri-ciri ingin apa? Dia pengen jadi itu, pendidikannya atau pengalamannya sesuai dengan itu, ibaratnya gitu. Terus tertulis di sini secara rapi, rapi profesional, sosmednya juga sama, menggambarkan orang-orang yang cocok masuk ke sektor sana. Menunjukkan keinginan banget nih di sini. Ngajak ngobrol HRD-nya, connect ke HRD, DM dulu, kenalan gitu. Tunjukkan keinginannya. Yang kedua, pamer kemampuannya. Tadi aku bilang ada orang yang dapat kerja gara-gara melamar, ada yang ditawarin. Ini kan sebenarnya kan seolah-olah satu aktif, satu pasif. Tapi sebenarnya dua hal ini kan pamerin kemampuan. Yang satu kamu pamerin kemampuan dengan ngirimin dokumen, satunya lagi kamu kemampuan dengan ngirimin konten. Akhirnya sama, dokumen yang dikirim direview, kalau cocok dikasih kesempatan tes. Yang kamu ngirim konten dilihat sama HRD-nya, HRD-nya nanti ngunjungin LinkedIn-mu ibaratnya, direview. Kalau cocok di DM, ditawarin kerjaan. Sama aja sebenarnya, gitu. Ya. Terus dari sisi kesempatan, nah kesempatan dari sisi lokernya, gitu. Dalam arti apa? Ya perusahaan tadi. Oh, perusahaan itu pasti cari yang sesuai dengan kualifikasi, gitu. Tapi di awal kan aku nggak bakal ngobrol langsung begini. Maka artinya kamu harus sadar bahwa di awal kamu harus menunjukkan kalau saya minat dan saya punya alasan kenapa saya harus yang diterima. Lewat apa? Lewat semua yang tertulis. Karena di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Tertulis di mana? Tadi, kalau kamu pamernya lewat ngirimin dokumen, berarti kan yang tertulis di CV harus menarik, harus benar, dan dokumen pendukungnya, gitu. Di dalam CV dan dokumen pendukung itu harus menunjukkan saya punya keinginan untuk bekerja di perusahaan ini, dan di dokumen ini juga harus menunjukkan saya punya kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi ini, gitu loh. Gitu. Itu dari dokumennya. Kalau yang branding lewat sosmed tadi juga sama. Kamu harus menunjukkan warna LinkedIn-mu, misalnya kamu orang yang mau kerja jadi seorang di bidang administrasi gitu. Warna LinkedIn-mu tuh ya bener-bener warna orang di bidang admin kayak gitu.
konten-kontenmu tuh berkaitan dengan administrasi, kegiatan administrasi gitu. Jadi akhirnya apa? Nah, gitu. Dari sosmedmu tuh kelihatan bahwa kamu tuh orang ini loh, gitu. Biar tadi, karena sesuatu yang tertulis itu ada yang tertulis di dokumen, ada yang tertulis secara online di sosmed. Sosmed itu kayak CV onlinemu, portofolio digitalmu. Jadi pastikan sosmedmu itu dipakai untuk itu, gitu. Jadi itu yang harus dilakukan kayak begitu. Baru nanti secara teknisnya tergantung masing-masing tahap rekrutmennya. Nanti ada psikotes, ada interview. Di interview juga sama. Kalau kamu udah menghadapi interview, artinya secara tertulis kamu udah meyakinkan. Saat interview, kamu harus apa? Secara lisan kamu harus meyakinkan dengan apa yang tertulis. Jangan sampai yang tertulis kamu meyakinkan, di interview kok enggak. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kamu pahami. Gitu sih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sesi general yang kamu pengen tanyakan mungkin. Tambahan, tanggapan boleh. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Ini sih Pak, tadi kan Bapak sempat juga menyinggung terkait dengan personal branding ya Pak. Nah, untuk sekarang ini kan mungkin kayak banyak gitu ya yang yang cari kerja dan melakukan personal branding itu. Dan dari sisi Bapak nih, menurut Bapak personal branding yang apa ya bisa dibilang paling bagus dan direkomendasikan gitu buat dilakukan. Itu gimana Pak? Ya, aku kasih tahu ya. Sama karena aku juga orang online juga. Jadi gini, ini personal branding jangan dibayangkan aku harus memiliki pengetahuan yang tinggi biar aku bisa branding. Aku harus pendidikanku harus sempurna banget atau aku harus jago bikin konten, jago bikin video, jago bikin copywriting yang bagus, bikin poster bagus, nggak harus gitu. Gitu. Karena di sini tuh kamu bukan jadi konten kreator, tapi branding. Walaupun cara brandingmu itu bikin konten, gitu. Tapi yang harus ada dalam kepala adalah aku harus nge-share sesuatu. Apa yang di-share? Sesuatu yang kamu bisa dan terbiasa. Dari mana? Ya tadi, kamu udah menempuh pendidikan tertentu dengan kurun waktu berapa tahun. Share aja ilmu-ilmu itu. Kalau nanti kamu pengen kerja yang menggunakan ilmu itu. Gitu. Bikin konten-konten yang berasal dari kamu bisa dan terbiasa. Entah itu bentuknya video, gambar, atau artikel, dan lain-lain. Yang dibutuhkan branding itu adalah konsistensi. Contoh, kamu pengen branding jadi seorang petani. Oke? Nah, aku kasih pertanyaan. Mila, kalau aku kasih caping, aku kasih kerbau, aku kasih cangkul, kamu datang ke sawah sehari dari pagi sampai sore, besok nggak usah ke sawah lagi. Kira-kira orang-orang di sekitarmu tahu nggak kalau kamu itu petani? Enggak. Padahal kamu udah pakai traktor, misalkan udah pakai kerbau, udah pakai caping, udah pakai cangkul, pokoknya atribut petani. Kamu udah pakai atribut petani, tapi kamu datang ke sawah cuma sehari dari pagi sampai sore. Udah. Kira-kira kamu akan dikenal sebagai petani nggak? Enggak. Nggak. Gitu. Orang itu jadi petani itu, beliau kan datang tuh dari pagi sampai sore kan. Gitu. Katakanlah berapa? 8 jam, 9 jam. Bayangkan, kenapa ya? Beliau itu di sawah cuma 8 jam dibanding waktu dia 24 jam. Berarti kan 8 jam di sawah, gitu kan? 16 jam di luar sawah. Kenapa orang itu dikenal sebagai petani, bukan orang rumahan? Padahal durasi dia di luar sawah itu lebih lama daripada di sawah. Artinya bukan masalah durasi. Lalu kenapa orang tersebut dikenal sebagai seorang petani? Karena beliau itu melakukan secara konsisten dari awal sampai akhir. Dari mulai ngolah lahan sampai panen diulang terus. Kunci dari branding itu konsistensi gitu. Walaupun kamu cuma posting artikel-artikel sederhana, edit-edit dikit-dikit cuma bisa, aku nggak bisa pakai Adobe Premiere, aku nggak bisa pakai Photoshop gini-gitu, aku bisa pakai Canva, Canva aja nggak apa-apa. Konsisten nge-share ilmu yang kamu bisa, gitu. Bodo amat yang nge-like banyak, yang komen banyak atau dikit kayak gitu ya. Konsisten dulu, karena ini kamu lagi berbagi ilmu yang kamu bisa dan terbiasa. Nanti kamu sampai udah dapat kerjaan nih misalkan, tetap aktif di LinkedIn, jangan ditinggalin, terus gitu. Nanti brandingmu akan kebentuk gitu. Pakai logika jadi petani tadi. Karena nggak mungkin kamu udah pakai atributnya, kamu udah bikin konten keren nih. Wah, diposting sekali di LinkedIn. Jebret, habis itu nggak posting lagi.
Gimana orang tahu gitu. Apalagi orang yang mohon maaf di LinkedIn nggak pernah posting-posting atau posting cuma milestone. Habis lulus wisuda, upload sertifikat. Dapat pelatihan ini, upload sertifikat. Isinya cuma kumpulan sertifikat aja di postingan LinkedIn-nya. Ya nggak bisa. Nge-share milestone gitu, nge-share sertifikat itu cuma awalan doang. Teman-teman saya sudah menyelesaikan pendidikan ini gitu. Bagus. Nanti postingan selanjutnya ya jangan posting sertifikat. Posting apa? Itu loh, kamu kemarin dapat sertifikat gara-gara apa? Lulus S1. Nah, sekarang setelah itu kamu share apa? Ilmu yang kamu peroleh dari pendidikanmu itu. Berbagi ilmunya. Hari ini aku bikin postingan sertifikat menyelesaikan pendidikan jadi petani. Besok aku bikin konten gitu. Cara mengolah lahan, teknik pengairan, besoknya teknik pemilihan bibit unggul, besok cara pembasmian hama terus gitu. Jadi tidak hanya share terkait dengan milestone-mu sendiri, itu namanya asik sendiri. Teman-teman nih loh, aku udah gini-gini, buat apa, Mer? Buat apa? Gitu. Branding itu adalah postingan konsisten yang bermanfaat bagi orang. Petani juga sama. Apakah dia asik sendiri? Ya asik. Tapi apakah asik sendiri? Enggak. Karena konsistensi yang dia lakukan itu bermanfaat bagi banyak orang. Kita semua yang makan nasi. Kayak gitu. Akhirnya ke branding gitu. Jadi guru juga sama. Pagi sampai sore ke sekolah-sekolah-sekolah gitu. Tapi karena apa? Memberikan ilmu. Anaknya lulus, tingkat gini terus gitu-gitu. Akhirnya ke branding jadi guru yang bagus gitu. Paham ya? Inti dari branding itu adalah konsistensi berbagi apa yang kamu bisa dan terbiasa. Paham ya? Kayak gitu. Paham, Pak.